Akhirnya, Powell memberikan isyarat bahwa mereka semakin dekat dengan pemangkasan suku bunga, walaupun dengan catatan teman-teman, ternyata dia tidak memberikan indikasi bulan apa yang akan terjadi. Oke, tapi ada beberapa hal yang juga harus kita kembangkan atau lebih tepatnya untuk update lebih lanjut terkait dengan apa yang terjadi pasca upaya pembunuhan Donald Trump. Ya, sinyal cut rate kelihatannya semakin dekat dan ini ditunjukkan dengan pernyataan dari dua pentolan ataupun dua pejabat Federal Reserve. Yang satu adalah Ketua Jerome Powell dan yang satu lagi adalah Presiden dari Federal Reserve San Francisco, yaitu Mary Daly, yang sebetulnya dikenal dengan kedekatannya dengan Powell. Jadi kalau apa yang dikatakan oleh Powell biasanya juga mencerminkan apa yang akan disepakati oleh Mary Daly. Dan ya, mungkin saja terbalik. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, Daly ataupun Powell memberikan kesan bahwa mereka sudah cukup yakin bahwa proses disinflasinya berhasil dan juga sedang berlangsung. Oke, kita lihat dari Powell. Powell sendiri mengatakan ada kalimat yang saya garis bawahi di situ. Jika ternyata Fed menunggu terlebih dulu untuk target 2% baru melakukan pemangkasan suku bunga, maka itu dinilai sebagai tindakan yang terlambat. Jadi dengan posisi ini, saya menafsirkan bahwa ada kondisi di mana mungkin saja Fed akan bertindak kalaupun misalkan inflasi hanya katakanlah turun ke 2,5%. Tidak mendekati, tidak juga sentuh 2%, tapi yang jelas mengarah ke 2%. Jadi dengan angka tersebut, ya kita tinggal tunggu saja data bulan Juli ataupun Agustus, mungkin itu akan menjadi isyarat yang tepat. Nah, satu sisi, dia juga memperkirakan bahwa kondisi inflasi ini juga akan setara dengan apa yang terjadi pada pasar tenaga kerja. Jadi, garis bawah lagi teman-teman. Ternyata, menurut Powell, kalau misalkan dia melihat, atau dalam hal ini adalah Federal Reserve, melihat ada kondisi di mana pasar tenaga kerja cenderung melemah secara signifikan, maka kemungkinan Fed akan langsung merespon. Dan kita tinggal tunggu lagi. Berarti data non-farm payroll yang akan dirilis di minggu depan atau 2 minggu ke depan, akan menjadi indikasi juga yang paling sempurna. Nah, tapi sayangnya, untuk minggu ini kita hanya akan disuguhkan dengan retail sales saja yang akan dirilis nanti malam. Nah, itu berarti mau tidak mau, apa yang akan terjadi ataupun sentimen market yang akan terbentuk, maka kemungkinan akan menunggu sampai data GDP ataupun data inflasi PCE minggu depan. Nah, satu sisi dari Mary Daly memberikan indikasi bahwa dia melihat adanya kemungkinan untuk perubahan ataupun pergeseran kebijakan. Pergeseran kebijakan inilah yang diartikan sebagai pemangkasan suku bunga. Mengingat dalam pertemuan ataupun dalam kebijakan 1,5 tahun terakhir, Fed sedang dalam masa kenaikan suku bunga, kemudian mempertahankan tingkat suku bunga lebih tinggi lebih lama. Jadi kita balik lagi, ini harus menunggu sinyal yang paling kuat, yaitu keyakinan terhadap inflasi. Tapi kabar bagusnya, Mary Daly yang sebelumnya cenderung hawkish, sekarang ini sudah bergeser ke sisi less hawkish atau bahkan bisa diartikan sebagai dovish. Salah satu statement yang saya suka dan juga saya tandai di situ adalah kalimat terkait dengan beberapa normalisasi kemungkinan akan menjadi outcome ataupun hasil dari pandangan dia. Dan itu berarti beberapa kali itu bisa diartikan lebih dari satu kali. Ya, kita tinggal tunggu saja apakah ini berarti merunut kepada kebijakan di tahun 2024 atau kebijakan selanjutnya di term 2025. Yang jelas keduanya memberikan isyarat bahwa semakin dekat untuk perubahan kebijakan moneter. Nah, sementara ini adalah hari kedua untuk rapat pleno dari China, di mana mereka sampai saat ini kelihatannya belum memberikan indikasi akan mendukung terkait dengan stimulus yang ditunggu-tunggu. Jadi kita tunggu saja. Masih ada hari ketiga dan hari keempat. Mungkin saja hasilnya akan kita ketahui di hari Kamis mendatang. Tapi yang jelas, setelah data GDP kemarin menunjukkan angka yang meleset dari perkiraan, bahkan jauh dari target yang mereka inginkan. Saat itu bisa dibilang pemerintah China menargetkan GDP tahun 2024 itu mencapai 5,0%. Nah, untuk sementara waktu, saat ini, atau lebih tepatnya kemarin, rilis datanya adalah 4,7%. So, dengan demikian, menurut Standard Chartered, ini adalah kesempatan untuk pembuktian apakah pemerintah China-nya memang serius untuk membongkar ataupun mendorong ekonomi apa tidak. Dan itu berarti dibutuhkan stimulus-stimulus yang memang ditujukan untuk merangsang pendekatannya kepada tingkat permintaan domestik. Kalau itu bisa terjadi, maka otomatis ekonomi mulai berjalan, dan itu pula berarti kegiatan ekonomi akan memicu kepada pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan inflasi yang mengalami peningkatan ataupun GDP yang mulai mengalami peningkatan.
Nah, satu sisi, menurut Standard Chartered, mereka justru mengharapkan akan adanya pemangkasan 10 basis poin dari suku bunga acuan dan termasuk juga terkait dengan triple R atau Reserve Requirement Ratio ya at least di kuartal ketiga lah menurut mereka. Dan itu besarannya tidak tanggung-tanggung 25 basis point. Nah, kita tinggal tunggu apakah dalam beberapa bulan mendatang itu akan terjadi apa tidak. Tapi tunggu dulu. Jangan mengartikan bahwa apa yang disimpulkan atau yang dihasilkan dari rapat pleno di hari Kamis nanti langsung terjadi eksekusi, karena eksekusinya baru akan diusulkan atau akan ditekankan lebih lanjut di pertemuan akhir bulan Juli ini, teman-teman. Yaitu pertemuan dari Politburo, dan mau tidak mau setelah ini berarti kita akan beranjak 2 minggu ke depan untuk menantikan apakah akan ada realisasi terkait dengan keputusan yang dihasilkan dari pertemuan tersebut. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu, Trump Effect. Ternyata pasca penembakan atau pasca upaya pembunuhan Donald Trump, ya bisa dibilang ini adalah tuah untuk Donald Trump sekaligus juga Partai Republik. Bayangkan setelah terjadinya upaya tersebut, justru dukungan demi dukungan datang untuk Donald Trump dan sangat yakin bahwa ini melangkah kepada sisi kemenangan dari Donald Trump. Ya, terlepas dari apa yang terjadi kemarin, juga termasuk pengumuman terkait dengan siapa yang akan mendampingi sebagai wakil presidennya. Dan market ternyata sudah punya ekspektasi yang cukup tinggi. Dalam hal ini, potensi yang pertama adalah diperkirakan akan melonggarkan peraturan terkait dengan pengoboran minyak. Nah, seperti kita ketahui, pengoboran minyak ini mulai dikurangi untuk faktor green energy. Tapi beberapa hari atau beberapa bulan ke belakang kita sudah melihat harga minyak yang sudah mulai rendah, tapi juga dikhawatirkan akan melonjak kembali jika terjadi peperangan. So, market sangat reasonable kalau misalkan dia melihat bahwa Trump mungkin saja akan melonggarkan peraturan tersebut, dan dampaknya tentunya semakin banyak pengeboran akan berdampak kepada pasokan minyak yang lebih meluas, dan itu berarti akan menekan harga minyak. Harga minyak yang turun, harga minyak yang melemah, harga energi yang melemah, berarti indikasi bahwa inflasi bisa ditekan. Dan jika inflasi ditekan, tentunya suku bunga akan jauh lebih rendah. Dan bahkan memudahkan untuk bank sentral tanpa harus melakukan alasan apapun untuk tetap mempertahankan suku bunga tinggi. Jadi dalam hal ini, berarti ada kemungkinan suku bunga akan ditekan lebih rendah. Dan itu berarti positif untuk pasar saham ataupun bahkan emas. Nah, satu sisi ada hal yang dikhawatirkan justru akan mengganggu inflasi. Salah satunya yang sering ditekankan oleh Donald Trump dalam setiap kampanyenya adalah terkait dengan kebijakan kenaikan tarif, terutama barang-barang yang berasal dari China. Seperti kita ketahui, di periode kepemimpinan Trump, waktu itu terjadi trade war atau perang dagang dengan China. Jadi kalau misalkan ternyata Trump terpilih kembali, hal yang paling dikhawatirkan oleh masyarakat luas, termasuk juga terkait dengan investor, adalah kaitannya dengan perang dagang. So, kalau ini terjadi, maka kemungkinan akan kecenderungannya bisa dibilang ini akan menghasilkan kebijakan yang justru akan menahan inflasi, sehingga inflasinya akan kembali mengalami kenaikan. Dan itu tidak atau bukan hal yang bagus untuk ekonomi sebetulnya. Tapi ya, kita lihat saja dalam beberapa bulan ke depan, pemilu presiden yang akan dilakukan di tanggal 5 November, apakah kira-kira Donald Trump akan memenangkan pemilu ini atau justru tersingkir dengan mudahnya? Tapi ya, saya agak ragu karena saat ini bisa dibilang Biden masih tetap melaju dengan umur yang sudah tidak muda lagi. Oke, data penting minggu ini kita berarti beralih kepada hari Selasa, di mana retail sales Amerika yang akan rilis, dan itu adalah yang paling utama. So, perkiraannya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Dalam economic calendar menunjukkan ada ekspektasi retail sales basis bulanan itu mengalami penurunan dari 0,1 menjadi minus 0,3%. Sementara kalau basis untuk bulanan untuk core retail salesnya sendiri diperkirakan justru akan mulai kenaikan dari minus 0,1 menjadi 0,1. Nah, yang paling penting di sini kuncinya adalah angka yang ekstrim. Artinya Anda harus pilah-pilah, cari angka yang betul-betul ekstrim, jauh dari atas ekspektasi atau di bawah ekspektasi. So, kalau misalkan data retail sales-nya di bawah ekspektasi, berarti kita berharap 0,1%, ya anggap saja 0,0%, dan itu terlalu dekat. Artinya, kalaupun misalkan itu menunjukkan pelemahan terhadap retail sales, dolar akan mengalami pelemahan, tapi akan relatif terbatas, karena angkanya tidak terlalu ekstrim. So, yang akan kita cari adalah angka yang jauh dari angka 0% tersebut. Ini khususnya untuk core retail sales. Sementara kalau misalkan untuk data retail sales sendiri, yang utama,
Dengan harapan minus 0,3%, berarti anggap saja di bawah minus 0,3 itu berarti minus 0,4. Itu pun akan relatif terlalu sempit. Range pergerakan tidak akan terlalu lebar, dan berarti yang kita cari adalah di bawah minus 0,4. Usahakan angka tersebut jauh lebih rendah dari ekspektasi, supaya yang akan kita lihat adalah range pergerakan yang akan melebar terutama untuk emas ataupun ataupun bahkan pasar saham. Nah, sebaliknya tentunya kalau misalkan kita lihat dari angka yang better ataupun lebih baik dari ekspektasi, berarti angkanya juga harus ekstrim di atas ekspektasi. So, core retail sales kalau misalkan kita lihatnya 0,1, berarti anggaplah 0,2 itu adalah terlalu dekat juga. Mungkin dolar akan mengalami penguatan, tapi juga relatif bergerak sideways atau terbatas. Nah, jadi yang kita butuhkan akan sangat ekstrim di atas 0,2%. Nah, sementara data retail sales utamanya juga yang diperkirakan adalah minus 0,3%, katakanlah angka yang di atasnya adalah minus 0,2%. Itu pun tidak akan terlalu membuat range pergerakan lebar, jadi yang kita butuhkan adalah angka di atas minus 0,2. Kalau perlu, angka harus dirilis di atas previous atau data bulan sebelumnya. So, kira-kira nanti malam akan seperti apa? Itu akan kita tunggu.